Oke, mari kita langsung mulai sesi explainer kita kali ini. Kita bakal bongkar bahaya-bahaya fisik yang jujur saja sering banget tersembunyi di hampir semua tempat kerja. Entah kalian kerja di lantai gudang yang super sibuk, atau duduk anteng di meja kantor yang nyaman, tubuh kita ini sebenarnya menghadapi resiko yang jarang banget disadari. Nah, hari ini kita akan membedah panduan resmi dari Nebosh. Kita akan cari tahu sebenarnya apa sih yang diam-diam membahayakan kita. Dan pastinya, gimana cara mencegahnya. Biar kalian kebayang seberapa besar masalahnya, coba pikirkan angka ini, 469.000. Ini bukan sekedar statistik ajak loh. Berdasarkan survei Angkatan Kerja antara tahun 2017 dan 2018, angka yang luar biasa besar ini nunjukin jumlah pekerja yang menderita gangguan muskuloskeletal terkait pekerjaan. Itu artinya, hampir setengah juta orang nahan sakit cuma gara-gara ngelakuin pekerjaan mereka sehari-hari. Bener-bener gak masuk akal kan? Nah, untuk mengurai ancaman-ancaman ini, kita bakal membagi panduan tersebut jadi 6 area utama. Mulai dari ancaman muskuloskeletal, gangguan anggota tubuh bagian atas, risiko peralatan layar tampilan, mekanika penanganan manual, menilai risiko tempat kerja, sampai ke penanganan aman dan pencegahan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, ancaman muskuloskeletal. Mari kita lihat dari mana sih sebenarnya asal mula cedera-cedera ini. Dari sini kelihatan banget kalau sifat ancaman ini ternyata sangat beragam. Coba perhatikan, porsi terbesarnya, lebih dari 1/4 atau sekitar 26%, itu terjadi murni cuma karena aktivitas mengangkat atau meletakkan barang. Sesimpel itu. Jadi bukan karena kecelakaan mesin yang dramatis, tapi rutinitas sepele kita sehari-hari. Terus ditambah lagi kegiatan mendorong atau menarik beban yang menyumbang 17%. Jelas banget kan? Tindakan fisik yang paling dasar justru jadi tempat persembunyian risiko yang paling gede. Kita lanjut ke bagian kedua. Sekarang kita bahas gangguan anggota tubuh bagian atas, atau sering disingkat WRULDes. Kita bakal lihat gimana masalah umum tadi bisa berkembang jadi cedera yang lebih spesifik. Poin penting di sini, kita pakai istilah WRULDes alih-alih sebutan lama kayak cedera regangan berulang atau RSI. Kenapa? Karena WRULDes ini mencakup rentang faktor penyebab yang jauh-jauh lebih luas. Ini bukan cuma soal pengulangan gerakan terus-menerus, tapi juga mencakup kerusakan jaringan lunak, otot, tendon, ligamen, bahkan sampai ke suplai sirkulasi dan saraf di tubuh bagian atas kita. Semuanya itu bisa kena imbasnya. Kalian mungkin pernah merasakan 1 atau 2 dari gejala-gejala ini setelah kerja seharian, kayak nyeri, agak kaku, atau kesemutan gitu. Ya, awalnya mungkin cuma sebentar dan hilang kalau kita bawa tidur. Tapi tolong jangan pernah abaikan rasa kaku atau mati rasa itu. Serius, kalau dibiarin, ini bisa jadi bola salju yang memicu rasa sakit jangka panjang yang menyebar, bahkan saat kalian lagi bersantai dan istirahat total sekalipun. Sekarang coba kita bandingin kerjaan kasir supermarket sama tukang batu. Ini menunjukkan betapa universalnya ancaman yang kita bahas. Entah kalian lagi menggeser barang belanjaan di kasir dengan gerakan berulang yang seolah tanpa akhir, atau lagi menyusun batu bata dengan tenaga ekstra di cuaca yang dingin. Faktor risiko spesifiknya memang berubah-ubah, tapi dampak kerusakannya ke tubuh bagian atas itu sama-sama ancaman yang serius. Jadi risiko ini benar-benar tidak pandang bulu soal profesi. Oke, mari kita pindah dari pekerjaan fisik ke realita kantor modern di bagian ketiga kita. Risiko peralatan layar tampilan alias DSI. Yang sangat menarik di sini adalah tingkat risiko dan juga perlindungan hukum buat kalian ternyata sangat bergantung pada seberapa nempel kalian sama layar monitor. Kalau kalian mantengin layar terus-menerus selama 1 jam atau lebih, sangat bergantung sama alat itu, dan ya, nggak punya banyak pilihan selain menatapnya, kalian diklasifikasikan sebagai pengguna. Status ini berarti kalian punya risiko yang jauh lebih tinggi dan pastinya butuh perlindungan yang ekstra juga. Untuk meminimalisir risiko tadi, ada persyaratan minimum yang mutlak banget buat pengaturan meja kerja kita. Semuanya itu saling berkaitan loh. Mulai dari kursi yang bisa diatur dan stabil, tinggi layar yang pas supaya mata kita sejajar sama bagian atas monitor, sampai hal sepele seperti penyediaan sandaran kaki. Itu semua bekerja barengan buat mencegah gangguan muskuloskeletal dan kelelahan mata yang parah. Jadi intinya begini, langkah perlindungan yang paling efektif itu sebenarnya bermuara pada satu hal simpel, yaitu istirahat. Mengambil jeda yang singkat dan sering, apalagi sebelum kalian ngerasa capek, itu jauh lebih superior daripada mengambil 1 kali istirahat panjang. Dan asal tahu saja, atasan kalian itu secara aturan wajib memfasilitasi hal ini, termasuk menyediakan tes mata kalau penglihatan kalian mulai terganggu akibat terlalu lama bekerja di depan layar. Kita masuk ke bagian keempat, mekanika penanganan manual. Mari kita bedah mekanika fisiknya saat kita lagi mengangkat atau memindahkan barang.
Kalau kita telusuri panduan penilaian resiko ini, kelihatan jelas kalau batas beban aman itu ternyata turun drastis, semakin jauh tangan kita menjauh dari pusat gravitasi tubuh. Kalau kalian memegang beban setinggi siku dan menempel dekat ke tubuh, nah itu adalah zona terkuat kalian. Tapi, begitu tangan mulai menjulur ke depan atau mengangkat setinggi bahu, kapasitas aman kalian langsung terjun bebas. Dan yang bikin kaget itu, betapa cepatnya batas beban aman tadi menguap begitu saja kalau kita menambahkan gerakan ekstra. Bayangin, memutar badan 90 derajat saja waktu mengangkat, kapasitas aman kita langsung terpotong 20%. Lebih parah lagi, kalau gerakannya cepat dan berulang, misalnya 12 kali per menit, batas aman itu terjun bebas sampai 80%. Benar-benar deh, tubuh kita ini sama sekali tidak didesain untuk dipelintir sambil memikul beban berat secara berulang. Nah, buat mengelola semua kerumitan tadi, kita bahas di bagian kelima, menilai resiko tempat kerja. Tentunya dengan menggunakan pendekatan yang sistematis. Kerangka kerja ini namanya TILE, singkatan dari Task, Individual, Load, dan Environment. Ini ibaratnya master checklist kalian untuk mendeteksi bahaya tersembunyi waktu penanganan manual. Dengan memecah aktivitas jadi 4 kategori ini, kita bisa lebih objektif melihat masalahnya. Apakah karena lantainya yang licin, bentuk barangnya yang sulit dipegang, atau emang tugasnya saja yang kelewat berat? Dari situ, kita bisa langsung mengambil tindakan nyata buat mengurangi risikonya. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, penanganan aman dan pencegahan. Mari kita rangkum semua ini jadi semacam panduan survival yang praktis buat pekerjaan kita sehari-hari. Sebagai kesimpulan utama, teknik yang tepat itu adalah harga mati. Ini bukan sekedar mitos klise angkat pakai kaki, tapi ini soal bagaimana kita menahan sisi terberat dari beban itu supaya menempel sedekat mungkin ke tubuh. Dan yang paling krusial, kalau mau berbelok, gerakan kaki kalian, jangan malah tulang belakang yang dipelintir. Percaya deh, mengikuti langkah-langkah presisi ini benar-benar bisa menyelamatkan punggung kalian dari kerusakan permanen. Sebagai penutup sesi explainer kita kali ini, saya ingin kalian coba melihat sekeliling meja atau area kerja kalian sekarang juga. Tanyakan satu hal ini ke diri kalian. Kalau kita pakai penilaian TILE tadi, apa sih bahaya paling mengancam yang ternyata dari tadi bersembunyi di depan mata? Apakah settingan kursi kalian sudah benar? Sering nggak sih refleks memutar badan waktu mengambil barang? Ingat ya, semua ilmu ini hanya akan melindungi kalau kalian benar-benar mulai mempraktekkannya. Jadi, mulailah peka sama sekeliling dan pastikan kalian selalu aman saat bekerja.